Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat juara. Sahabat juara, apa kabar hari ini? Semoga sahabat-sahabat juara dalam kondisi sehat walafiat. Sahabat juara, pada kesempatan ini saya, Kak Herman, akan menjelaskan tentang HOTS dalam bidang studi matematika. Pernahkah sahabat juara mendengar istilah HOTS? Istilah HOTS ini sering kita dengar dalam pelajaran di kurikulum 2013. HOTS adalah kependekan dari Higher Order Thinking Skill, atau dalam bahasa Indonesianya proses berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sahabat-sahabat juara dengarkan atau simak video berikut ini. Sahabat juara, sebelum kita melangkah bicara tentang HOTS, mari kita pelajari dahulu 6 tingkatan kognitif Bloom-Anderson. Yang pertama, remembering atau mengingat. Yang kedua, understanding atau memahami. Yang ketiga, applying atau menerapkan. Yang keempat, analyzing atau menganalisa. Yang kelima, evaluating atau mengevaluasi. Dan yang terakhir keenam, creating atau kreasi. Nah, dari 6 tingkatan tersebut, manakah yang termasuk dalam kategori HOTS? Nah, yang termasuk dalam kategori HOTS adalah yang analyzing, menganalisa, kemudian evaluating, mengevaluasi, dan yang terakhir, creating atau kreasi. Jadi 3 terakhir termasuk ke dalam kategori HOTS. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mengenal ciri-ciri soal HOTS. Ada 5 ciri-ciri soal HOTS, yaitu pertama, transfer satu konteks ke konteks yang lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Lalu, sahabat juara, apakah soal HOTS itu pasti sulit? Tentu tidak. Tidak semua soal HOTS itu sulit. Untuk lebih jelasnya, kami membagi tipe soal-soal HOTS menjadi 4 tipe. Tipe pertama, soal yang mengandung unsur tabel, diagram, gambar, dan lain-lain. Yang kedua, soal yang mengandung unsur wacana. Tipe ketiga, soal yang mengandung unsur kreativitas dalam mencari solusinya. Dan yang terakhir, tipe keempat, soal yang mengandung unsur analisa dari sebuah wacana. Sahabat juara, mari kita lihat tipe soal HOTS yang pertama, yaitu soal yang mengandung unsur tabel, diagram, gambar, dan lain-lain. Nah, inilah contoh soal yang pernah keluar di SBMPTN tahun 2011. Mengapa soal ini masuk kategori soal HOTS? Karena di soal ini, informasi yang kita butuhkan tidak langsung disajikan. Dan kita harus mencari informasi tersebut dari gambar diagram yang diberikan. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Pada soal UN untuk Matematika IPA tahun 2018. Pada soal ini, sama dengan soal yang tadi, informasi yang dibutuhkan tidak langsung disajikan. Kita harus mencari dengan gambar yang telah diberikan. Sahabat juara, sekarang kita lanjutkan tipe soal HOTS kedua, yaitu soal yang mengandung unsur wacana. Mari kita lihat contoh yang diberikan, yaitu soal UN Matematika IPA tahun 2018. Pada soal ini diberikan wacana. Lalu di mana letak HOTS-nya? Nah, letak HOTS-nya adalah bagaimana sahabat-sahabat mengubah dari wacana ini ke dalam bentuk matematik, yaitu dalam bentuk program linier.
setelah berubah menjadi program linear, lalu bagaimana sahabat-sahabat sekalian mengubah dalam bentuk matriksnya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua, contoh yang diberikan di SBMPTN tahun 2010. Ini ada sebuah wacana para sahabat juara harus mengubah bentuk statistik ini ke dalam bentuk persamaan linear. Sahabat juara, sekarang mari kita lihat tipe soal HOTS yang ketiga, yaitu soal yang mengandung unsur kreativitas dalam mencari solusinya. Kita lihat contoh berikutnya yang pernah keluar di ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Pada contoh ini kita lihat bentuk soal bentuk irasional akar. Biasanya bentuk-bentuk ini yang keluar hanya berbentuk satu atau dua suku. Nah, sekarang kita lihat ada 3 suku yang ada. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara biasa. Ya, walaupun konsep yang kita gunakan tetap sama, yaitu dengan garis kawan. Nah, disinilah dibutuhkan kreativitas dari kawan-kawan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita lihat contoh yang kedua yang pernah keluar dalam soal SBMPTN 2013 tentang soal trigonometri. Nah, pada contoh ini kita tidak bisa langsung mengerjakan dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri yang pernah dipelajari di kelas 11. Misalkan sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B. Atau rumus cos A ditambah cos B sama dengan 2 dikali cos setengah A plus B dikali ya kan cos setengah A min B. Nah, kita tidak bisa menyelesaikan bentuk ini dengan menggunakan rumus-rumus langsung tersebut. Nah, disinilah butuh kreativitas kita. Bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, salah satu caranya adalah dengan mengkuadratkan kedua bentuk itu. Sahabat juara, mari kita menyaksikan tipe soal HOTS yang keempat, yaitu soal yang mengandung unsur analisa dari sebuah wacana. Kita ambil soal SBMPTN tahun 2016. Di sini ada soal cerita dan kita tidak bisa langsung mencari solusi dari yang diinginkan. Di sini kita harus menggambar dulu. Menggambar lingkaran-lingkaran seperti yang dimaksud. Kemudian kita menggunakan trigonometri untuk mencari kaitan antara R kecil dengan R besar. Dan setelah itu baru kita menggunakan rumus luas dari suatu lingkaran. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal SBMPTN tahun 2017. Ini berkaitan dengan peluang dan persamaan kuadrat. Mengapa ini dikatakan HOTS? Ya karena kita harus menelaah dulu dengan benar, ya kan, apa syarat dari akar-akar real, kemudian kita mencoba-coba memasukkan angka 3, 4, dan 7 ke persamaan kuadrat yang diinginkan agar memenuhi syarat dari ya kan mempunyai akar-akar real. Setelah kita lihat, baru kita bisa mencari peluang persamaan kuadrat tersebut. Sahabat juara, demikianlah penjelasan kakak tentang soal-soal hot pada bidang studi matematik. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat sahabat-sahabat juara. Jangan lupa, saksikan terus video-video lainnya dari BKB Nurul Fikri. Tetap semangat. Salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.